Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, selalu dan selalu hadir. Kita patut bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih kebaikan-Mu tetap nyata. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, biar firman yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita akan baca saat ini dari kitab Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita, jangan selalu berprasangka buruk. Saudara-saudara yang kekasih, ada pepatah yang mengatakan semut di seberang laut tampak, sedangkan gajah di kelopak mata tidak tampak. Pepatah ini saudara memberi pesan bahwa seringkali kita terlalu gampang mempersalahkan orang di sekitar kita, sementara kita sendiri justru melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, perjumpaan Lewi dengan Yesus amat berkesan bagi Lewi, sampai-sampai ia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Perjumpaannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya. Ia meninggalkan kesibukannya sebagai pengumpul pajak, kemudian menjadi salah seorang pengikut yang menemani Yesus berkeliling tanah Galilea dan Yudea. Di antara para tamu undangan hadir juga para ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, mereka justru bersungut-sungut karena Yesus dan para murid makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Hal ini demikian karena orang Israel membenci para pemungut cukai, karena pemungut cukai dinilai sebagai orang yang bekerja untuk penjajah dan sering memungut lebih daripada yang ditentukan. Saudaraku, kita dapat belajar bahwa Lewi tahu dia tidak pantas di hadapan Tuhan. Namun Tuhan melihat bahwa Lewi membutuhkan dia. Hal inilah yang tergambar dalam ayat 31, bahwa bukan orang sakit yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sekali lagi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Hal ini juga saudara hendak menggambarkan bahwa bukan orang yang merasa diri benar yang memerlukan Tuhan, tetapi orang yang berdosa. Karena itu saudaraku, mari kita sadar bahwa ketika kita merasa diri benar di hadapan Tuhan, justru itulah yang menghalangi kita dekat dengannya. Lewat kisah ini kita diajak untuk melihat diri kita, seberapa jauh kita telah hidup benar di hadapan Kristus dalam menjalani kehidupan kita. Marilah kita selalu
melihat yang baik dan tidak selalu berprasangka buruk, tetapi memandang segala hal dengan sisi positif untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menolong kami. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil bagian dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, mengasihi para orang tua kami dalam usia lanjut. Biar mereka tetap sehat, bahagia dalam kasih Tuhan. Mengasihi saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, biar mereka tetap kuat dan sejahtera di dalam Tuhan. Mengasihi keluarga kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan, biarlah Tuhan bersama dengan mereka. Dan tolong kami dalam banyak hal. Ketika kami berada dalam pergumulan, biarlah Tuhan menopang kami. Ketika kami berada dalam sukacita, juga Tuhan memberkati kami. Ketika kami semua dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan kuatkan kami. Dalam banyak hal di proses kehidupan kami percaya Engkau hadir, sehingga kami kuat dan teguh menghadapi pergumulan ini. Bapa, berkatilah para pelayan-Mu untuk kesetiaan mereka melayani Tuhan. Topang mereka. Berkatilah bangsa kami, pemerintah kami agar terus memerintah dengan bijaksana. Kasihilah kami semua. Biarlah kami terus menjalani hidup ini dengan selalu berpikir positif, sehingga hidup kami berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, sembah kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara dimanapun saudara berada. Sukacita selalu dalam Tuhan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.